Enak sih. Nih, wah sadis nih. Sadis. Di sini lu masih bisa main golf-golfan tuh. Gila nih. Enak sih. Satu, di sini lu masih punya halaman. Di luar sini ada pagernya, lu tinggal jalan-jalan doang. Jadi udah nggak ada alasan lu nggak olahraga di sini. Ada jogging track ya. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di satu perumahan yang unik banget. Lokasinya ada di jantungnya tempat kuliner paling top di Tangerang. Pasti teman-teman bisa nebak, ini adalah Gading Serpong, Paramount. Dan yang mau kita review adalah Matera Lakeside. Mesti dibayangin satu hal ya, ini rumah unik dari depan sampai belakang. Jadi rumah ini punya dua muka teman-teman. Ini adalah muka di belakangnya. Dan si muka di belakangnya itu teman-teman bisa lihat dari atas, dari tengah, dari bawah semua bisa menghadap ke lake view ini. Jadi banyak banget kan perumahan yang bilang, oh lake view, apa danau, apa segala macem. Tapi beneran nggak? Kalau ini beneran. Kenapa? Karena ini beneran ada pemandangan sungai dan di belakangnya masih hijau banget. Yuk sekarang kita bahas dulu rumahnya teman-teman. Jadi ini adalah Matera Lakeside. Ini banyak banget nih yang udah beli-beli di sini nih. Salah satunya temen gue nih. Jadi nih teman-teman, kita lihat dulu dari atas. Atapnya itu menggunakan atap beton. Habis itu di bagian bentuknya limas. Dan itu di atasnya udah ada water heater dan solar panelnya. Habis itu turun ke bawah, teman-teman bisa lihat. Untuk plafon luarnya itu, dia udah menggunakan WPC. Nah, banyak banget kan sekarang tuh di TikTok lah, dimana tampilannya itu PVC atau WPC. Dan teman-teman bingung. Sebenarnya yang mana PVC, yang mana WPC. Paling gampang adalah di marketplace, lihat yang mahal adalah WPC. Jadi ini udah menggunakan WPC. Jadi kualitasnya jangan disamain lah antara yang PVC sama WPC. Ini udah pakai WPC teman-teman. Tampilannya lebih kayu dari PVC. Lebih kuat juga, habis itu turun ke bawah, gue suka banget nih bentuknya tuh simetris ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada kolomnya dua, ada lampunya di sebelah situ. Gue suka banget ya model simetris kayak begini. Habis itu tengahnya ada kotaknya itu. Nah itu feeling gue itu nanti di situ adalah kamar tidur. Bayangin gak sih kita punya kamar tidur di situ. Habis itu kita bisa pemandangannya ke sana. Dan yang kerennya adalah railingnya juga dipilih menggunakan kaca. Warnanya gue suka banget, perpaduan warna dari rumah ini tuh gue suka banget. Jadi abu-abunya itu agak hijauan yang muda, sedangkan abu-abu yang gelap itu nggak terlalu gelap. Jadi begitu dipadu padan, dicampur sama si warna coklat dari WPC ini kelihatan sangat elegan banget. Dan ini adalah satu perumahan yang benar-benar mewah kan. Jadi semuanya benar-benar dipikir. Kita lihat dari depannya ini, teman-teman bisa lihat, nih kayaknya kita bisa foto-foto ala Beatles di sini ya sih. Seru banget ya. Nah ini adalah tampilannya ketika kita pulang ke rumah teman-teman. Jadi gue suka banget di atasnya itu dia menggunakan WPC, menggunakan ACP, di atasnya warna abu-abu juga. Habis itu ininya tuh bener, wah nih gila ya. Itu lagi ngetren nih sekarang. Karena kan kalau pakai besi beneran pasti nggak bakal serapi ini kan. Jadi ini caranya adalah, oh alah. Apa itu man? Ini semacam kayak conwood gitu, ditempel begitu. Jadinya makanya rapi banget dan tipis gitu tampilannya. Ya kan? Jadi kalau teman-teman mau bikin beton dengan tampilannya kan ini keras nih. Nah ini bunyi nih. Dengan tampilan seperti besi, di sini bisa pakai conwood. Habis itu di sininya baru pakai kolom beneran. Nah hasilnya apa hasilnya? Hasil rapi banget kan. Habis itu di bawahnya dikasih tipuan kayak gini lagi. Iya. Keren banget ya. Sebenarnya bukan tipuan karena sayang juga kan kalau misalnya sampai si conwoodnya ini itu, oke ini bukan conwood sih sebenarnya, GRC lah. GRC tebel ya. Jadi kalau dia nanti kena air bagian bawahnya, ini pasti akan lepas-lepas, makanya dikasih lah di bawahnya satu kotak semen seperti ini. Tapi bayangin deh, ini detail banget, gue suka banget lihat kayak gini. Dan ini lu lihat dong. Ini ada lampu-lampunya. Oh, malam keren nih. Malam bakal keren banget. Dan kita akan pulang ke tempat seperti ini kalau malam. Ya, sekarang kita masuk dalam sini. Ini adalah suasana di dalam perumahannya, teman-teman. Jalannya lebar banget. Dan yang gue suka, kalau kita beli rumah di satu tempat yang mewah seperti ini, teman-teman, itu ada pedestrian khususnya nih, di sebelah sini. Dan ini adalah bagian depannya, teman-teman. Rumahnya mantep banget sih, gue suka banget. Cuman yang sebelum kita bahas rumahnya ini juga, ini kita mesti ngeliat ke bagian sini.
Ini yang gue bilang dua tampak nih teman-teman. Jadi muka depan sama muka belakang. Kalau teman-teman beli yang di dalam, nanti tampangnya akan kayak gini nih. Dan di belakangnya itu ada pagarnya lagi. Jadi apa yang kita dapat? Kita dapat satu taman di tengah ini yang nggak perlu kita maintenance karena udah di maintenance terus sama developer. Jadi akan selalu indah gitu. Habis itu dari kiri, dari kanannya ini teman-teman, feelingnya adalah di ruang makan kita jadi punya taman yang lebih luas. Dan tamannya itu selalu bagus. Kenapa selalu bagus? Karena ya udah semuanya diatur sama developer. Itu yang gue suka. Oke. Kalau tadi tampak belakangnya, ini adalah tampak depannya. Nah, teman-teman lebih suka tampak belakang atau tampak depan nih? Tulis di kolom komentar ya. Kita bikin polling. Nah, atapnya sederhananya limas, tetap pakai WPC, cuman di bagian depan ini, nah ini karena depan itu kan mestinya lebih keren ya. Dia menggunakan homogeneous style untuk jadi tambahan fasadnya. Dan ini muter terus nih. Ke atas sampai ke bawah juga. Ini adalah salah satu warna yang gue suka, yang tadi gue bilang temboknya warnanya kehijau-hijauan tuh benar-benar pas banget di sini. Ada satu pohon di sini dijadiin center of attention, habis itu dikelilingin sama pohon-pohon kecilnya. Habis itu sekarang kita masuk ke dalam carport ya. Ini dapat 2 carport teman-teman, dapat 2 carport. Rumah ini tuh 10 kali 20. Nah, ini kita baca dulu deh sebelah sini. Luas tanahnya 240, luas bangunan di 316. Nah, di bagian sini teman-teman, ini ada yang gue suka adalah dia menggunakan 30 kali 30. Bener nggak kok? Oh, kecil ya? Ya kan? 30 Susun 30 bata, kan? tapi. Susun bata. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Satu, supaya tampilannya semakin kecil itu semakin terlihat seperti batu alam. Nomor 2, homogeneous style sekarang bentuknya udah sangat mirip batu alam. Nomor 3 yang bikin bagus adalah ini disusunnya susun bata. Nomor 4 yang paling penting, semakin kecil keramik kita yang kita gunakan untuk carport atau homogeneous style yang kita pilih, itu membuat keramik ini jadi lebih kuat menahan beban dibandingin yang gede-gede. Kalau gede-gede makin gede, ada mobil gede masuk lewat sini, kemungkinan pecahnya lebih besar. Gampang berarti benerinnya mana ini, Man? Nggak mau benerinnya juga, kalau ada yang rusak cuma 1 biji doang. Tapi kalau semakin kecil kayak gini, semakin aman. Ya, sekarang kita lihat di sebelah sini. Ini adalah homogeneous style yang ditempel, teman-teman. Motifnya seperti ini. Sekarang homogeneous style itu bener-bener mirip banget sama marmer. Glossy-nya tuh udah hampir-hampir menyerupai marmer. Ini glossy-nya udah bener-bener hampir Rata bisa ya? ngaca gitu. Lu lihat deh, ini perbedaannya teknologi bangunan zaman sekarang ya. Yuk, sekarang kita bahas lagi bagian sininya teman-teman, supaya nggak gelap-gelap banget. Ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Dikasih ada skylight-nya. Dan jangan lupa kalau ada betonan seperti ini yang kita gunakan sebagai atap, jangan lupa di ujungnya itu dikasih tali air. Supaya kalau nanti air jatuh, dia akan menuju ke tali air itu dan airnya jatuh di situ, nggak akan merusak bagian sebelah sini. Karena biasanya kalau di rumah-rumah itu bagian sini adalah beton, bagian sini adalah plafon. Jangan sampai mengenai gypsumnya atau mengenai GRC-nya. GRC kuat sama air, ya kan? Ya. Cuman kalau dia masuk ke dalam begitu, dia kena sama sekrup-sekrupnya, airnya copot Tampung juga. Yuk, sekarang kita lihat di sebelah sini. Ini detail-detail kecilnya, teman-teman. Mantep ya. Kalau teman-teman mau bikin seperti ini, teman-teman harus siapin dari awal dan dibobok lebih atau didobelin temboknya di sebelah sini supaya kita punya kotak PLN yang masuk ke dalam. Oke. Udah disiapin juga mobil listrik di sini, teman-teman. Mantep ya. Gue suka nih kalau rapi-rapi kayak gini nih. Aduh. Ini keren banget lagi. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Jadi ini dipisah dan ini detail banget teman-teman. Di sebelah sini tuh biar kesannya tuh makin kayu, di bagian sini tuh dimajuin ini ke dalam supaya kelihatannya makin kayak kayu beneran. Sekarang tuh teknologi kan ini udah agak lama sebenarnya keramik motif kayu ya, homogeneous style motif kayu. Tapi makin ke sini makin terlihat beneran kayak kayu beneran. Teksturnya random ya, Man? Teksturnya bener-bener random. Kalau zaman dulu kan teksturnya masih seragam-seragam kan. Oke, sekarang kita bahas ke pintunya. Namanya juga rumah 10 miliar, ya, 10 miliar lebih. Jadi kalau bisa ya pintunya double seperti ini, finishing duko, dan udah menggunakan smart door lock dari Onassis. Ini smart door lock kayak gini tuh istimewanya makin mahal tuh nggak apa? Apa? Ada kamera-kameranya, ada kamera-kameranya, ada bisa deteksi muka segala macem. Nah, lu begitu masuk ke dalam sini, langsung disambut sama satu ruang tamu, ruang penyambutan lah. Ini bisa macam-macam sih nantinya kalau teman-teman beli di sini ya nanti bisa dikasih buat tempat sepatu apa segala macam. Gue suka lukisan-lukisan besar seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat ini lukisan ini jarak sini sampai sini itu sama. Center. Ya. Jarak sini sama jarak situ ke AC sama. Itulah yang bikin lukisan ini terlihat semakin mahal. Kalau teman-teman punya
lampu seperti ini, pengen punya lampu seperti ini, jangan lupa harus disetting dari awal supaya nggak jebol-jebolin plafon, abis itu dia jadi punya saklarnya sendiri. Oke, keramik 1x1, mewah banget, suka gue. Keramik 1x1, dan ini gue suka banget nih. Jadi ini plinnya tetap ada. Kan banyak orang sekarang, pakai plin gitu jadul, habis itu tutupin aja. Enggak, tergantung treatment interiornya. Kalau ini kan sebenarnya plin yang paling bagus gini. Ya kan? Pasti awet, bersih, tembok lu nggak bakal kotor. Nah, finishingnya adalah dengan kasih HPL dari sini persis ke atasnya, baru di sininya kasih wallpaper yang mahal kayak gini. Jadi ya keren. Dan ini tadi gue masuk rumah ini tuh gue ketipu sama ini. Ini clay, man. Sekarang travertine tuh udah gila. Keren. Jangan lupa ruang masuk harus kelihatan elegan. Mewah. Makanya plafonnya dikasih seperti ini. Ada wallpaper yang sama. Keren ya. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Kiri kanan semua HPL, cuman di situ jangan lupa dikasih adu manis pas penyambungannya. Masuk ke sebelah sini, ini adalah kantor. Oke. Sadis. Enak sih. Simple aja, nggak terlalu gede kantornya. Mejanya juga nggak terlalu besar, tapi yang gue suka finishingnya. Jadi teman-teman lihat di sini nih. Oke. Homogeneous style, bisa juga sinter stone. Di sebelah sininya HPL aja sederhana, jadi dibagi 3. Jadi hasil nggak monoton. Habis itu di sebelah sininya begini. Ini gaya desainnya apa, Man? Ini, Man? Agak-agak mid-century ya. Agak mid-century. Ini teman-teman, ini simple aja. Ini HPL habis itu dikotakin kayak gini. Habis itu di sini ada lampu-lampunya, dan ya itu dia sekarang zamannya itu nggak perlu juga semuanya harus sama, teman-teman. Jadi ini tuh bisa pakai HPL tapi belakangnya tetap menggunakan wallpaper. Hasilnya kan kelihatan beda ya. Jadi wallpaper itu seakan-akan adalah bagian dari si furniture ini. Padahal ini membuatnya jadi lebih murah daripada kita full pakai kayu HPL. Mantep. Ini gue suka juga nih. Nih desainer mikir tuh gini kok. Ini desainer mikir nih. Tuh. Duko. Tapi kalau mau bikin kayak gini harus duko. Iya. Mau pakai yang bulat-bulat begini harus duko. Dan gue suka perpaduan warnanya karena di sini gelap, sedangkan di sini lebih terang. Tapi ini gue ngeliat nih ada yang aneh nih sebelum kita jalan nih kok. Ini apa ya? Kamar mandinya. Jadi ini andaikan ini nggak dipakai buat kamar kerja, andaikan ini dipakai buat kamar tamu, misalnya orang tua gitu segala macem, dia udah punya kamar mandinya di sini. Ya, kita masukin. Nih, tuh. Mewah. Walaupun bukan favorit gue ya, yang gelap-gelap kayak gini itu membuat kita harus rajin. Tapi emang harus gue akuin, dengan membuat kamar mandi yang gelap gini tuh rasanya maskulin banget kayak rumahnya. Abis itu kelihatannya tuh lebih berwibawa. Tapi itu dia. Orang yang berwibawa, desain berwibawa harus rajin. Ya nggak ada orang nggak rajin itu berwibawa, bener nggak? Iya bener. Makanya kalau kita milih orang-orang seperti ini harus rajin bersih juga. Nah ini keren nih, mosaik. Gue suka. Ini simple aja. Semuanya ada color ternyata. Gue terakhir ini juga lagi sering pakai color, teman-teman. Bagus, Amerika. Nah ini simple aja, tapi masih bisa buat ngelihat gitu loh. Dia ruang nggak terlalu sempit. Mantap-mantau. Jadi kalau misalnya ini kan kalau ruang kerja itu dia harus commanding gitu, harus bisa ngelihat semuanya. Kiri dia bisa ngelihat ada yang datang, ke kanan dia bisa ngelihat dari sana, dari depan juga bisa begitu. Bagus. Yuk, sekarang kita mau menuju mana? Kita menuju ke sini. Ini kali ini gue pinter nih, gue suka banget. Ini kaca, handle-nya seperti ini. Tipuannya menarik, malah bikin keren. Ini pakai conwood, ya kan? Abis itu ininya juga lu nggak usah khawatir kotor karena ini pakai homogeneous style. Ini gue urutin nih. Pakai conwood, tali air, homogeneous style. Di sininya, kiri kanannya, carilah HPL yang mirip sama warna palisander ini warnanya palisander. Abis itu di tengahnya baru dimasukin kaca, baru disilet. Hasil rapi banget. Kacanya rapi kan? Rapi, semuanya rapi. Semuanya rapi. Dan kelihatannya dari sini, seakan-akan tangga itu emang kayunya punya ketebalan. Keren ya? Iya, keren. Dan ini semua udah dikontrol pakai aplikasi. Ini rumah, ini rumah beneran pinter, bukan sok-sokan pinter. Ini beneran pinter nih, udah ada ginian. Yuk sekarang kita kesini. Ini adalah powder room ya teman-teman. Simple tapi punya kaca, itu penting kan. Habis itu semua jendelanya udah pakai YKK Nexta. Ini color sama. Ini modelnya gelap-gelap. Emangnya kalau gelap itu emang terlihat lebih elegan. Nah ini teman-teman mesti mikir kayak gini nih. Di bagian sininya nih untuk bagian bukaan pintu itu dicegok gini. Baru di bagian sininya adalah buat si
Wastafel. Keren. Jadi nggak berasa sempit gitu pas buka. Dan di sini berasa fungsional aja. Emang lu kan cuma segini cukup. Ya, bisa balik ke sebagian sana. Ini saniternya oke, keren. Dan gue suka banget nih si travertin ini. Begitu ditimpa sama lukisan, habis itu ditimpa sama lampu seperti itu. Oh, yang bagus tuh karena bayangan ya, Man? Iya. Nah ini teman-teman, sekarang kita udah masuk ke living roomnya. Gue suka banget, ini open space. Dan ini gue perkirain, itu lebarnya itu di 4 meter. Kesananya di 10 meter. Teman-teman dapat feeling seperti ini. Nah, bedanya rumah mewah sama rumah nggak mewah apa kok? Apa tuh? Ada di thread, ada yang bahas. Apa tuh? Tahu nggak bedanya rumah mewah sama nggak mewah? Rumah orang kaya sama orang gitulah gitu. Tahu nggak bedanya apa? Kalau rumah orang yang nggak mewah, sofanya pasti nempel-nempel ke dinding. Nah, kalau rumah mewah, sofanya nggak ada Masih yang ada nempel. jaraknya? Nah, masih ada jaraknya seperti ini teman-teman. Jaraknya sekitar 30 sentian. Itu membuat ruangan itu tuh ada depth-nya. Ada feeling gitunya. Gitu. Kalau ini kita nempel-nempel ya udah, kayaknya nggak akan apa ya, nggak akan terlihat semewah ini. Intimate kali, Man. Lebih rapat. Bukan lebih rapatnya. Tapi ruangan itu ada kedalamannya gitu loh. Gitu. Bayangin kalau ini langsung nempel kan pasti nggak bagus, itu nempel pasti nggak bagus. Nah ini kalau untuk ruangan living roomnya sendiri ini di 4x5, makanya dapat posisi seperti ini. Gue suka banget ada lampu seperti ini di tengah-tengahnya, mejanya juga gede, dan ternyata ini homogeneous style-nya itu 1,2 x 1,2 teman-teman. Oke, bagian atasnya kembali lagi masih pakai wallpaper seperti itu. Ini juga, wah gila sini PR banget ya. Ngecat ya? Enggak, bukan cat. Veneer, ya di cat bener. Sekarang kita mau bagian sini dulu nih. Gila nih. Enak sih. Satu, di sini lu masih punya halaman. Di luar sini ada pagernya, lu tinggal jalan-jalan doang. Jadi udah nggak ada alasan lu nggak olahraga di sini. Ada jogging track-nya. Nggak usah sekarang nggak usah lari kenceng-kenceng deh. Nggak usah lari kenceng-kenceng. Yang penting lu satu hari itu ya jalan deh 2 kilo. Udah enak banget di komplek lu begini. Asli. Ya nggak? Asli. Habis itu di sini lu mengundang teman-teman lu makan di situ. Di sininya udah bikin barbecue. Mantep banget. Mantep banget nih, gue suka banget sih. Ini tuh dipikirin gitu. Jadi ini air yang di bagian sini kan suka hancur-hancur nih tanahnya. Di sini udah dikasih batu koral. Mantep banget. Nih. Rapi banget. Asli. Tandon air nih. Yuk. Ruang makan untuk 6 orang menggunakan marmer asli. Marmer asli itu penting banget untuk di meja makan. Kenapa? Semakin berat meja makannya, semakin beruntung lah. Semakin kokoh lah rumah tangganya. Jadi kalau teman-teman pengen rumah tangga yang kokoh harus cari meja makan yang tebal. Ini lanjut lagi sini. Ini di sini begini. Ini menggunakan duko teman-teman. Duko. Gue suka banget kalau dapur itu emang harus sampai atas seperti ini teman-teman supaya nggak ada kotor-kotoran. Random Man ini, Man. Habis itu ininya random nih. Bukan random sih, nggak random dong. Gede, kecil, gede, kecil, gede, kecil, gede, kecil, gede, kecil, gitu. Nah ini di sebelah sininya microwave, sedangkan yang ini adalah oven. Dan oven itu yang paling enak ditaruhnya di atas seperti ini. Jadi ketika kita lagi buka begini, kita naruhnya tinggal gini, ngambil juga gini. Jangan ditaruh di bawah begini. Dulu kan sempat ngetrennya gitu. Di bawah, habis itu di atasnya kompor kan. Rumah gue juga dulu begitu. Sekarang gue yang rumah baru, gue mau bikinnya kayak begini. Jadi di atasnya ada microwave seperti ini. Ngintipnya gampang ya, Man? Ngintipnya gampang, habis itu ngebukanya, masukin sama ngeluarinnya juga gampang. Nah ini pakai undercounter, ini pakai Franke, ini juga mantep banget. Dan di sini ada apa, teman-teman? Di sini ada dapur kotornya. Wah, mantap. Ini dapur kotornya, sederhana aja, udah pakai APL, tapi cukup lah, benar-benar di sebelah-sebelahan. Habis itu di sininya jalan menuju ke Pintu samping. pintu samping. Tuh, pintu sampingnya. Tuh. Oke. Dan pintu sampingnya tadi kita di luar juga nggak ngeh. Kelihatan ya? Tahu nggak kenapa nggak ngeh? Karena dia mesti ngelewatin teras ini dulu dan ketutupan sama pohon ini. Jadi nggak ada yang sadar. Agak menjorok. Agak menjorok ke dalam. Nah, dan ini sekarang kita masuk sini, kita ke bagian atasnya dulu deh sebelum kita ke lantai berikutnya. Yuk kita ke atas yuk. Jadi ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Ini simple aja tapi udah jelas ada kaca-kacanya. Bisa kalau teman-teman lihat di sini ada jendela, di situ ada ventilasinya jadi mereka juga nggak samping-sampingnya ya kan? Jadi nggak panas. Di sini bisa buat jemur karena atasnya skylight juga. Ini kamar mandinya. Pakai kloset duduk, mantap. Sayang banget nih, mesti dinaikin lagi, naikin lagi. Dan di sebelah sini ada kaca dan itu ada dak-dakan.
Oke. Samping. Yuk. Sekarang kita Oh ini. mau menuju ke sini. Nah, kita masuk ke sini aja. Tadi kan tangganya di situ, teman-teman bisa lihat dia naik. Begitu naik ke sini, langsung ketemu satu kamar dan satu kamar lagi. Nah, ini tuh dibikin kamuflase. Jadi tadi kita naik dari kamar asisten rumah tangga juga nggak kelihatan gitu. Kecuali kita dorong begini. Dan begitu dikunci, udah dia nggak bisa masuk ke area sini. Enak ya? Jadi kalau kita tinggal juga enak. Gila nih. Gila nih, ini kok kayak kayu banget ya? Iya, vinyl atau apa? Gila, SPC, SPC men. nih. SPC sekarang udah begini. Teksturnya mirip banget asli. Gila, ini parah sih. Ini gulatan-gulatannya nih. Parah sih SPC zaman sekarang ya. Sadis. Oke, kita lihat di sini. Kamar ini simple aja teman-teman. Jadi ini pakai veneer, di sini wallpaper, di sininya juga pakai empuk-empuk. Habis itu di sini wallpaper lagi. Ini ada permainan seperti ini. Dan yang paling gue suka adalah dia ada lemarinya di sebelah sini. Langsung berhadapan sama kamar mandi. Menurut gue lemari buat anak segini cukup loh kok. Menurut gue. Iya. Biar dia nggak terlalu nyaman gitu. Ngerti nggak lo? Benar-benar. Biar nanti dia umur 21 lulus kuliah, 22 dia udah mulai bisa pergi. Iya. Kerja pergi, jangan terlalu nyaman di rumah orang tua. Nanti kalau dia pulang-pulang ke rumah orang tuanya emang udah nyaman aja gitu. Tapi pulang bukan tinggal gitu. Ada feeling pulang. Tapi andaikan kurang ya. Sebenarnya kita masih bisa akalin di tempat tidur ini naikin bawahnya ada laci-laci. Ya kan? Iya Cukup. benar. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini teman-teman. Ini sama juga modelnya pakai collar segala macam. Dan di sini gue sukanya adalah dia dapat rain showernya. Gue suka sih rain showernya dan ini gede. Dan ini pakai fluted nih. Nah, sekarang tuh di luar negeri juga lagi trennya pakai beginian, nggak pakai yang kaca bening lagi. Kenapa? Karena kalau kotor masih agak nyaru. Nggak gitu kelihatan. Ini gue suka. Yuk, sekarang kita menuju ke kamar berikutnya. Yuk, sekarang kita menuju ke kamar berikutnya. Ini adalah kamar anak yang kedua. Oh, ini simple. Simple aja, tapi sama-sama. Ya, ini yang lebih kecil lah. Kalau ini boleh lebih lama lah di rumah. Ini belakangnya ada Lego-Legonya. Panggung ya? Ini lucu loh ini. Main Lego-Legoan gini. Antik. Habis itu di atasnya agak awan-awan dipilih wallpapernya. Gue suka. Habis itu di sebelah sini ada kayak manjat-manjatan gitu, tapi ini kayaknya nggak bisa dimanjat beneran. Ini kalau anak gua yang laki sih udah disikat sama dia, udah kayak monyet di sini nih, patah udah. Tapi ini aksen bagus. Mestinya kalau emang mau dibikin kayak gitu nih besi nih, ini besi bukan sih? Kayaknya sih. Kalau besi dia kuat. Oh besi, ya kuat lah berarti. Emang pinter lah nih si siapa desainernya. Oke, sebelah sini ya udah buat pajangan doang. Dan yang gue suka di sini dimezanin. Habis itu di sini juga udah ada kamar mandinya. Jadi sama, nggak bakal marah nih kakak sama adik. Nah, ini bagian dari showernya. Semuanya udah ada jendelanya, jadi nggak usah khawatir. Yuk, sekarang kita mau menuju mana? Kalau mau bikin kayak gini yang bagus ya kayak gini nih, Duko ya. HPL kan? Oh, ini HPL ya. Berarti tukangnya rapi. Tusir nih. Tapi tetap aja. Oh, ternyata begitu diperhatiin detail ya iya. Di sininya tuh diakalinnya adalah dengan ditusir. Tusir. Yuk, sekarang kita menuju ke kamar yang istimewa. Enak. Waduh, gila. Enak. Pemandangannya Pemandangannya enak banget. Gila nggak? Kawat sini. Oke, ini kita lihat di atas. Karena ukurannya pas menurut gue. Sekarang itu di zaman sekarang itu kan rumah 60, 80, 90. Lu punya tanah 200 tuh udah mewah banget. Setuju nggak lu? Setuju. Rumah mewah tuh sekarang udah nggak 500 kayak zaman dulu. Zaman dulu gue kecil 500. Lu punya 200 meter itu sekarang udah bener-bener mewah menurut gue. Jakarta dan sekitarnya. Yang penting lokasinya bagus. Jadi itu lebih penting lokasinya sama yang tadi gue bilang. Developernya tuh bener-bener ngayomin lah. Benar. Ngerapiin, giniin, apain, ada clubhouse segala macem. Itulah perbedaannya. Nah teman-teman masih empuk-empuk juga. Di sini simple aja. Di atasnya karena ini utama ya, jadi di finishing juga. Pakai kaset-kaset biar lebih elegan, biar anginnya itu bisa ke sana. Nah ini, makanya di situ bolong-bolong. Oh nggak bolong-bolong ya sayangnya. Mestinya di situ bolong-bolong tuh biar anginnya juga ke sana. Ya kan? Bagian kacanya di sini doang nih, mestinya. Yuk, sekarang kita ke sini. Ini adalah, gue suka banget kok SPC ini loh. Di sini adalah bagian dari ini ya, meja riasnya. Di sini adalah lemari-lemarinya dan di sini untuk naruh
LV-nya. Wih. Oke, mantap. Wih, langsung buka men. Five corner yang udah mantep. Ini kan ada di rumah lo, Man. Iya, ini ada di rumah gue emang. Ntar. Oke, ini di sini. Kalau rumah mewah itu selalu double kayak gini, harus double begini. Habis itu sini ada cerminnya dan ada batapnya. Batapnya seru, keren. Di situ ada ujungnya, di sini ada jendelanya. Jadi kalau kita air hangat juga nggak akan pengap. Mantep ya, gue suka sih. Kecil, nggak terlalu besar, tapi mumpuni gitu. Dan di sini ada ininya. Secara rumah mewah ada semua, Man. Walaupun Secara rumah mewah ada semua. Ini 2, sama ada ini. Lu nggak lihat? Dan ini gue sukanya showernya atas dong. Iya. Gue udah beli kan showeran itu ya. Tapi gue gara-gara ngeliat yang kayak gini, gue pengen ganti yang kayak gini. Enak. Oh, gue udah beli 12 juta satu. Waduh. Tapi udahlah. Namanya gue rumah impian. Mantap. Di sini bisa nyantai-nyantai dulu, duduk-duduk. Baca buku, Man. Ini salah satu interior yang gue suka sih, nggak lebay gitu. Mewah tapi nggak lebay. Banyak yang mewahnya tuh sampai norak gitu. Kalau ini bener-bener mewahnya pas. Nah, abis ini gue suka banget ini pegangan-pegangan ini besi tempat Tebel banget. Jadi lu gini-gini juga enak gitu. Iya. Kuat. Suka sih gue. Ini pakai kaca di sebelah sini. Lantai ini apa ya? Enak sih. Nih, wah sadis ya. Sadis. Di sini lu masih bisa main golf-golfan tuh, tambahin apa? Ini loh. Sekarang kan tuh ada LCD kan. Jadi lu bisa main golf di sini, ketahuan gitu ukurannya berapa. Habis itu di sini teman-teman lu duduk di sini, ya kan? Di sini ada piagam-piagam golf lo segala macam. Atasnya begini nih modelnya. Dan semua rumah ini gue perhatiin nggak pakai spotlight, nggak pakai downlight, semua pakai spotlight. Jadi benar-benar bagus. Di atas tuh seperti ini. Jadi bisa dibilang nih untuk ruangan hobi lah. Mungkin kalau musisi di sini jadi tempat rekaman. Mungkin kalau dia content creator bisa jadi tempat ngedit. Gaming bisa buat main gaming. Nah, nih kita lihat di sebelah sini. Enaknya tuh di sini gini, dia punya 2 tempat nongkrong. Cewek-cewek nongkrong situ, ambil makan. Liatin situ dong, liatin di situ. Ya kan? Lakinya di sini, cewek-cewek di sini, atau kebalikannya lah. Suka-suka lu lah. Ya, ininya dong nih, padat banget nih, tebel banget sih gila. Ya nggak? Gila. Dan ini gue sukanya gini, lu liat deh. Ini kan dia pakai apa namanya batu koral ya. Tapi lihat situ ujungnya tuh dicemper gitu. Jadi pas masuknya ke dalam si floor drain. Ini udah developer top bro, jadi dia udah mikirin nggak mau kena komplain, dia udah bikin kayak gitu. Nih, lu lihat tuh tempat tadi yang kamar ASN rumah tangga. Ini dia ventilasinya di situ. Dan ini adalah kamar mandi juga. Oh jadi ini kalau misalnya cewek-cewek dia mau bikin yoga kayak, dia mau bikin apa lagi? Mau bikin gym kecil, home gym, di sini udah kamar mandi kok, nggak repot tuh, udah mandi lu di sini, udah bisa mandi. Yuk, ini sekarang udah dalam sini. Ini enak banget sih. Semuanya pakai, mantap sih, gue suka rumah ini. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Matera Lakeside ini? Nomor 1, ini posisi dari klasternya itu top banget karena ada di dekat Maggiore. Maggiore itu kalau teman-teman tahu, itu adalah pusat kuliner di Gading Serpong. Bisa dibilang gue hampir tiap minggu kesini nyobain satu-satu kuliner-kulinernya dan nggak pernah ada yang gagal. Di sekitar sini juga ada ruko-ruko dengan banyak pilihan. Nah, alasan keduanya adalah tentu di sini ada yang namanya Matera Community Club. Matera Community Club ini tuh bisa dibilang clubhouse yang super mewah banget karena di sini tuh ada swimming pool, ada lounge-nya, ada biliarnya, ada bowlingnya, ada put golfnya, ada gym, ada meeting room, dan fasilitas yang lainnya lagi. Jadi benar-benar lengkap banget di satu tempat dan itu bisa dibilang kualitasnya bintang 5. Nah, sekarang kita masuk ke acara yang paling penting di acara kita, itu masalah duitnya. Berapa sih harganya? Jadi di sini tuh ada beberapa tipe teman-teman. Ada yang tipe 8, 9, dan tipe 10. Yang lagi kita review ini adalah yang tipe 10. Nah, tipe 8-nya itu mulai dari 6,9 M. Nah, kalau untuk yang tipe 9, teman-teman, itu ada di 8,7 miliar. Sedangkan untuk tipe yang lagi kita review ini, tipe 10 itu ada di 9,6 miliaran. Dan yang terakhir, teman-teman, di sini tuh bonusnya banyak banget. Ada CCTV, ada grease trap, ada soket USB. Jadi soket listrik itu udah pakai USB dan udah pasti ada EV charging 3 pas. Itu udah gratis.
Belum lengkap di situ, di sini juga ada solar panel sistemnya gratis, udah pakai dimmer, smoke detector sama gas detector semuanya juga udah gratis. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, datang aja ke sini, lihat unitnya. Bisa dibilang ini adalah salah satu rumah dengan layout yang paling gue favorit. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur Indonesia, kita juga punya TikTok @arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao.